Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi ya abada. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jibni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, bersamai kami, temani kami ya Allah. Hanya ridho-Mu lah yang kami tuju. Amin. Hai sahabatku semua, salam jumpa kali ini. Perkenalkan saya Dewi Fitri, agent dari cabang Bogor, ingin memberikan presentasi sebagai syarat untuk kelulusan di EGA-nya dengan ujian praktek. Adapun modul yang saya pilih dari 27 modul itu adalah modul kedua, yaitu temanya Mindset Agent of God. Mudah-mudahan berkenan. Mindset Agent of God, dia profesional. Selain paham prinsip emasnya, kaya yaitu paham manfaat emasnya, tapi insya Allah Agent of God adalah agent yang soleh, mempunyai mindset seperti itu, yaitu agent yang membawa perubahan, agent of change. Apa manfaatnya akan kita rasakan jika menjadi agent yang soleh? Satu, Anda akan menjadi agent yang jujur dan bertanggung jawab dalam membina konsumen dan timnya. Anda akan lebih mendapatkan kepercayaan, loyalitas, dan menggerakkan orang lain. Tercipta kerjasama yang baik sesama agen seluruh Indonesia. Anda akan menjadi pemberi solusi, bukan sekedar pebisnis emas. Kelima, agar membuat pergerakan bisnis Anda bernilai pahala, yaitu amal jariah yang terus mengalir, punya ketenangan, keberkahan dalam pertolongan dari Allah. Agent EOA juga mempunyai spirit of EOA, yaitu mengembalikan kejayaan dengan emas, satu tubuh, satu rasa. Agen yang soleh adalah agen yang akan mencari ridho Allah saja, yaitu agen yang akan disayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu EOA? EOA adalah orang-orang yang mewakafkan dirinya, waktunya, hartanya, ilmunya, dan lain-lain hanya untuk mencari ridho Allah. Kita juga mempunyai 5 pilar JFOA. Apa itu JFOA? Yaitu just focus on Allah. Ada 5. Ya, kita sebutkan satu-satu. Satu, everything come from Allah, yang akan membuat diri kita tawadu dan lebih tenang. Kedua, everything belong to Allah, akan membuat kita lebih dermawan, mewakafkan hidup kita. Ketiga, everything dedicated for Allah, membuat kita lebih tulus, totalitas, tidak perhitungan. Keempat, everything controlled by Allah, membuat kita lebih semangat, optimis dalam bersiar. Kelima, everything sold to Allah, membuat kita lebih rendah hati, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah, dan lebih fokus untuk berikhtiar. Ada tugas seorang EOA. Apa sih sebenarnya itu tugas seorang EOA? Tugas seorang EOA adalah melakukan segala aktivitas kehidupannya hanya untuk ibadah, hanya kepada Allah. Kita bahas ya satu persatu tadi JFOA-nya. Yang pertama adalah everything come from Allah. Seperti yang
ada di firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dalam aplikasinya etika dan adab yang kita akan dapatkan jika hal-hal positif yang datang misalnya adalah dapat 50 atau lebih AOW tiap bulan, tetap bersyukur dan tawadu, tidak boleh sombong. Terus dapat lagi 100 MOGA tiap bulan, banyak atau sedikit, tetap bersyukur dan tawadu karena rezeki Allah yang akan datangkan. Kita terus aja bersiar. Dan ketiga, misalnya dapat orderan ratusan gram itu, Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat ya. Kita tetap bersyukur dan tak tawadu, tidak boleh sombong. Terus misalnya contoh-contoh etika dan adab yang akan terjadi dari kejadian kita bersiar yang negatif itu datang, misalnya udah siar belum juga ada yang gabung, tetap patah semangat dan tetap bersiar. Mudah-mudahan yang baca, yang nge-like, yang yang melihat postingan kita, siar kita itu diberi hidayah, berpikir positif aja. Kedua, udah order belum juga sampai, ini lama di perjalanan ekspedisinya ya, tetap berbaik sangka, tetap tenang dan ikhtiar iman maksimal. Contoh lagi ketiga yaitu emas yang dikirim hilang di ekspedisi. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi, kita tetap ikhtiar iman maksimal, tenang, dan jangan lupa tetap tidak hilang adabnya. Kita jaga perilaku kita, tetap jaga pembicaraan kita lewat orang lain, apalagi kepada Allah, tetap berdoa. JFOA yang kedua yaitu everything belong to Allah, yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 64 yang artinya berbunyi, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Output ketika dan adab dari pilar tersebut, misalnya MOG yang ada di bawah pembinaan kita itu punya siapa? Pasti punya Allah, namun Allah titipkan kepada kita untuk kita bina, kita edukasi dalam tim siar kita. Contohnya lagi, ketika ada MOG dari agent lain yang order ke kita, itu punya siapa? Ya punya Allah, namun Allah titipkan pada AOG tersebut. Yang ketiga, misalnya ketika ada konsumen dari AOG atau MOG lain yang order ke kita, apa yang kita lakukan? Tetap dilayani, namun lakukan koordinasi dengan AOG atau MOG tersebut. Yang ketiga yaitu everything dedicated for Allah, yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Yang keempat yaitu everything control by Allah, dalam surat At-Takabun ayat 11 yang berbunyi dan artinya yaitu, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Outputnya ketika etika dan adabnya yaitu, misalnya kalau ada yang komplain dari konsumen, apa yang kita lakukan? Kita tetap melayani dengan ramah dan memberi solusi, bukan curhat bareng ya Bu ya,
tetap kita layani, kita berikan masukan untuk dia, gitu loh Bu. Terus misalnya kalau ada komplain dari MOG, tetap kita layani dengan hati dan menenangkan diri MOG tersebut. Jangan kita jadi ikut, jadi down, kita berikan ketenangan untuk dia, untuk memecahkan masalah bersama-sama. Terus misalnya kalau ada pembatasan beli emas dari pusat, tetap sabar, tetap siap, dan tetap order. Lalu misalnya ada contoh, kalau ada cabang yang slow respon, apa yang kita lakukan? Tetap sabar, cari cabang yang lain yang fast respon, dan bisa laporkan ke kolom pengaduan. Lalu yang kelima yaitu everything shall return to Allah. Dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-6 yang artinya itu pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, pada mereka melupakannya, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Astagfirullah. Apa output etika dan adabnya? Misalnya masih mau melayani MOG dari agen lain? Mau, tapi tetap berkoordinasi dengan agen pembinanya terlebih dahulu. Masih mau melayani konsumen dari agen lain? Mau, namun tetap berkoordinasi dengan agen penjualnya. Lalu, misalnya hanya mau diam saja contohnya. Mau nggak kita kerjasama dengan agen, antar agen? Mau, untuk menjadi pribadi yang, misalnya jadi pribadi yang ansor yang bahagia, bisa membantu saudaranya. Agen yang soleh itu berbisnis dengan etika dan adab yang baik, akan melahirkan pengusaha berwatak Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul, sebagai pedagang dan saudagar yang kaya raya. Poin untuk kita, pahala berdagang itu sangat fenomenal. Itu bagi pedagang yang jujur dan amanah. Nabi SAW bersabda, pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi. Orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi. Mindset pedagang hanya berfokus pada peningkatan omset, sedangkan mindset pengusaha fokus pada pembangunan aset manusia. Ketika aset Anda bertumbuh, maka pertumbuhan omset sebuah keniscayaan. Lagi, leader adalah seorang yang mampu menjadi tokoh yang cepat tanggap, mengayomi. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya suatu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 269. Pahala berkah, tenang, pertolongan Allah datang. Dikutip dari Imam Ghazali berkata, sudah tertulis di punggung ikan dan banteng tentang rezeki si fulan, maka orang yang tamak tidak akan mendapat tambahan selain dari kepayahannya sendiri. Oke, dari semua itu kita jalani kehidupan kita dengan spirit EOA, dan lihatlah pertolongan Allah akan hadir di seluruh sisi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan. Saya mohon ampun kepada Allah dan
maaf, pasti saya punya kekurangannya dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya juga meminta sedekah like-nya, komennya, subscribe-nya untuk video ini. Dan saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran yang telah memberikan waktunya untuk melihat video saya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada anak saya, Dianda, yang telah membantu saya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.